kita sebenarnya nggak usah mikir terlalu panjang bahwa 2035 apa 2030 atau Indonesia emas ya. Kita sebenarnya usaha dari sekarang aja. Misalnya ini YouTube belum konsisten, Iya. konsisten aja dulu. Gimana? Setahun. Karena 5 tahun yang lalu akan terjadi di 5 tahun berikutnya. Nah, 5 tahun sekarang ini akan terjadi 5 tahun berikutnya gitu loh. Jadi siklusnya begitu-gitu Iya aja. sebenarnya. Halo guys. Jadi di sini kita mulai lagi ya untuk podcast tentang ilmu kehidupan. Sebelum lanjut lebih jauh, ya seperti biasa, subscribe ya enggak? Ya, Subscribe like dulu. and subscribe. Like dan subscribe. Share. Jadi mau apa Dan? Kita hari ini Dan? Nanya dulu ini, kita cerita sedikit ya, Rak. Ya, Kasih itu pernah nggak sih melakukan kenakalan masa kecil atau remaja gitu? Di rumah atau di sekolah gitu? kalau saya sih memang nakal. Nakal ya. Banyak badung. Apa sih? Badung. Nakal tuh apa bahasa ngetrennya itu apa? Baju apa? Iya, baju. Baju. Memang nakal. Nakal. Emang ada apa Dan? Mau nanya nakal Iya. atau enggak Dan? Kalau kita nakal tuh biasanya kita dinasihatin orang kan. Ya, memang kalau nakal dinasihatin orang, diomongin, gitu kan? Nah, jadi saya mau nanya nih sama Kasito. Apa satu nasihat terbaik yang pernah Kasito dengar? Kalau nasihat terbaik itu tergantung posisi dan keadaannya masing-masing ya. Kalau aku nih Rasulullah sih, kata-kata Rasulullah. Sebaik-baik nasihat itu mengingat kematian. Iya benar. Jadi kalau walaupun banyaknya nasihat, itu paling penting itu nasihatnya Rasulullah itu mengingat kematian. Tahu nggak Dan? Kenapa? Apa ya? Jadi kalau ingat mati itu kita terbiasa berpikir bahwa dunia bukan segala-galanya. Benar. Kita nih kadang-kadang kalau sudah di dunia mikirin tentang akhiratnya kan lupa. Seakan-akan dunia itu segala-galanya dan kita kan terlalu terjerumus ke situ biasanya. Kita menumpuk-numpuk harta ataupun kita kan ini dan kalau masih muda ini gengsian ya. Ya, gengsi. Masih perlu pengakuan. Karena banyaknya perlu pengakuan kita nih kadang-kadang melupakan sisi itu. Kita ini kan sok-sok hebat. Itu cari jati diri ya. Iya, masalahnya itu sok-sok hebat itu loh. Iya. Kadang-kadang kita tuh. Jadi menurut saya kematian itu mengingatkan bahwa kita bukan siapa-siapa gitu loh. Benar. Itu Dan. Jadi kalau kita merasa bukan siapa-siapa, jadi kita tidak sok apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu apa? Sombong ya, sombong. Itu karena kita bukan siapa-siapa, akan mati gitu loh. Semua orang akan mati. Iya, semua orang akan mati. Kalau Dan gimana Dan? Apa nasihat terbaik itu Dan? Menurut saya ya nasihat terbaik itu ketika kita nakal gitu ya. Kita diomongi seseorang itu agar kita tidak nakal lagi misalkan. Oh ya. Kalau yang paling terkesan apa Dan? Yang paling mengesankan dalam mengesankan ya. Ini dosen saya waktu bilang. Apa itu? Jangan pernah meremehkan orang bodoh katanya. Itu nasihat dia ya? Iya. Emang kenapa dia memberi nasihat itu? Kenapa Dan? Karena ada teman saya waktu kuliah itu ya di bangku kuliah, dia nggak bisa mengerjakan soal dari dia begitu. Oh. Tapi dia nggak marah gitu. Nggak ngejudge ya? Nggak ngejudge. Ya. Terus dia bilang apa itu? Terus dia bilang kalian jangan mau tertawakan teman kalian yang nggak bisa kata dia. Oh, jadi jangan tertawa. Iya. Iya, ini kadang-kadang banyak orang merasa dirinya pintar, bisa melakukan sesuatu. Itu kan padahal padahal itu semuanya dari Tuhan gitu loh. Iya, benar. Jadi kalau kita pintar, jenius ataupun cerdas itu udahlah dari Tuhan, itu gift sebenarnya. Benar. Iya. Jadi sebenarnya kan kayak kemarin tuh tentang bodoh, pintar, bodoh itu kan nggak ada sebenarnya kan. Kita ini adanya kebodohan yang membuat kita bodoh itu kan sebenarnya wawasan yang apa ya, dangkal kan. Gitu loh. Sebenarnya referensi ataupun literasi itu kan
membuat kita lebih bukan pintar tapi paling tidak kita bisa menjawab masalah-masalah dalam hidup kita. Benar. Ya benar itu kata dosen itu Dan. Iya, jadi teman saya itu nggak bisa tentang ekonomi gitu ya. Ya. Ada rumusnya gitu. Saya lupa apa itu ya. Dia nggak bisa. Ya gitu. bisa. Terus teman-teman yang lain itu tertawa gitu. Ngetawain. Iya, karena dia nggak bisa. Tapi dosen saya nggak marah. Lalu dia bilang ya, ini kasih nasihat untuk kalian semua. Katanya. Jangan ngatain orang bodoh katanya. Oh. Kita nggak tahu kedepannya dia bakal jadi apa. Iya, karena kita nggak tahu loh. SMA kebanyakan orang-orang yang bodoh, yang dianggap bodoh ya, dianggap bodoh ataupun nakal. Ternyata sukses. Iya. Banyak uang gitu ya kalau sekarang kan. Itu. Iya, apalagi yang nakal-nakal biasanya. Malah Iya. jadi polisi. Iya, itu Kadang-kadang ya. Saya nggak tahu. Yang pintar-pintar malah belum jadi apa-apa. Gengsi mungkin. Ya. Gengsi, kadang-kadang kita ya gengsi itu sih sebenarnya. Itulah anak muda masih mencari jati diri sebenarnya. Iya, rasa sombong, gengsi. Seolah-olah ini Dan. Jadi kakak pernah ada omongan sama seseorang yang tanda kutip berpengaruh lah di Indonesia. Jadi dia pernah bilang kita tuh sebenarnya bukan diri kita, gitu loh. Kita ini sebenarnya bukan diri kita. Kita ini Bukan diri. seolah-olah diri kita. Ya, Orang kita aja tiba-tiba ada kan? Siapa? bingung juga ya. Iya, kita aja berhenti, nggak usah aneh-aneh ya. Berhentiin tumbuhnya rambut aja nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kan? Nggak bisa. Kita harus terjadi seolah-olah kita nih hebat ini siapa gitu loh. Aneh kan? Aneh Iya. Itu tumbuhnya rambut alis itu loh, kita cukur tumbuh lagi. Nggak bisa kita ngentiin kan? Iya, Jadi iya. apa diri ini kan bukan siapa-siapa sebenarnya. Jadi buat teman-teman jangan merasa hebat nih. Rambut aja nggak bisa kita kontrol ya nggak? Iya, itu loh. Itu hebat tuh. Nah itu Kalau orang Jawa itu Dan ini filosofinya topong rame. Topong rame apa itu topong rame? bertapa di dalam keramaian, merasa sepi, sunyi, sadar diri. Maksudnya di dalam hiruk pikuk dunia, ramainya dunia tuh dia merasa bahwa diri dia itu bukan siapa-siapa, sadar diri, tahu posisi. Wah, Sawang Sinawang. Sawang Sinawang. Sawang Sinawang itu cara memandang dan cara dipandang. Jadi kita dunia ini sebenarnya cara memandang dan cara dipandang aja gitu loh. Itu lah. Gimana Dan? Lama ini. Kita ngomongin soal nasihat tadi ya. Ya. Jadi saya mau nanya lagi nih Kak Sito. Jadi apa hal yang paling berharga yang pernah Kak Sito pelajari? Kalau pelajaran yang paling berharga itu kalau dalam hidup banyak sih. Kadang kita belajar filosofi tentang hidup. Belajar keuangan penting juga. Jadi kalau terpenting itu pernah di posisi bahwa ya tadi tentang bahwa diri kita ini bukan diri kita, jadi seolah-olah diri aja gitu. Seolah-olah diri kita. Iya. Padahal bukan. Bukan. Nah kita paling penting itu sadar diri itu tadi Dan. Soalnya kalau orang nggak sadar diri itu nggak tahu menempatkan dirinya gitu loh. Oh gitu. Bahaya orang kayak gitu kalau nggak tahu menempatkan dirinya kan, seolah-olah dirinya tuh paling penting gitu kan. Nggak usah lah, apaan paling penting, padahal kita nggak bisa mengontrol diri kita. Kita aja nggak bisa, apalagi orang lain gitu. Nah, percaya diri itu boleh, tapi sadar diri juga penting. Iya, ya itu penting itu. Ya bagus itu. Lanjut Dan. Nah ini kalau Kak Sito 10 tahun ke belakang umurnya berapa? 15 mungkin ya. 15 15 atau 14 ya? 15. Iya 2015. Umurnya 15 tahun. Iya 15 tahun. 15 tahun. Nah, misal dikasih kesempatan kembali ke umur itu. Nah, apa yang Kak Sito ingin katakan pada diri Kak Sito pada umur segitu? Ini penting nih. Nah, Jadi di umur 15 itu 2015 ya. Jadi kita ini kan Gen Z, Gen X atau gen milenial itu kan merasakan yang dimana HP aja sebesar batu tebelnya itu sebesar batu bata ya. batu bata. Tebel banget ya. Gini berarti ya. Ya. Sampai ke HP yang setipis ini ya. Iya, Tipis banget. Sampai layarnya AMOLED, guys. Jadi kita itu mengalami degradasi ataupun ilmu pengetahuan, sains, teknologi yang jangkauannya jauh banget. Jadi update terus Dan. Iya. Nah, 2015 itu saya ingat banget.
ketika 2013 saya belum punya HP Android. Kalau nggak salah Android sudah ada tapi belum punya, canggih. belum canggih ya? Belum canggih. Waktu itu zamannya BBM kalau nggak salah ya. BBM. COC waktu itu kalau gamenya permainan. COC, ya. sosmednya BBM. Nah, di zaman itu kita terlalu terlena karena masih kecil mungkin ya, nggak mikirin tentang ekonomi, tentang hidup. Ternyata banyak keadaan yang dimana kita seharusnya memikirkan itu, ekonomi. Duit itu seolah-olah nggak penting tapi penting dan Iya. walaupun kita termasuk tergolong orang yang cukup punya dan ya. Kita di situ terlenanya dan jadi ketika 2016 bapak saya meninggal itu ekonominya agak anjlok. Nah saya masih nggak sadar karena masih punya kan. Nah Ya, sekarang enak ya. Nah itu jadi sekarang ini baru nyesel. Oh kenapa nggak dari 2015 buat YouTube aja, kenapa nggak dari 2015 konsisten? Harusnya ya. Udah sukses ya, pasti sukses kan. Ya, Jadi 2015 itu belum banyak orang tahu tentang teknologi, pengetahuan. Jadi orang-orang yang nekat-nekat aja gitu loh. Iya. Yang bisa sukses gitu loh. Penting itu, sangat penting gitu loh. Ya banyak lah. Kalau 2015 itu baru sadar hidup bahwa kayak gini hidup, kehilangan itu biasa lah itu. Hidup itu. Ya itu dan kalau Dadan apa Dan? Kalau 2015 umur berapa Dan? Berarti 11 tahun saya. 11 tahun jauh. Iya, jauh. 11 tahun itu kelas berapa Dan? Saya SMP kelas 1 ya. Kelas 1 ya. Kelas 1. SMP kelas 1 saya. Kita kan hanya main PS terus ya. Main PS. Main PS, tadi HP main COC. Kita ini padahal teknologinya dari yang belum canggih sampai canggih seharusnya kita update terus gitu loh. Banyak ketinggalan. Banyak banget lah tentang teknologi itu. Termasuk YouTube ini 2016 termasuk yang visioner buat YouTube 2016. Tapi nggak konsisten itu loh sayangnya itu kita nih. Itu yang saya sesalin paling itu. Nggak buat konten yang konsisten dan tidak ngerti keuangan waktu itu. Karena kita terlena baru sekarang. Ya, masih pikirannya masih main aja. Masih main aja gitu loh. Karena bukan nyalain orang tua juga tapi di lingkungan kita seperti itu juga. Seperti itu, nggak ada yang apa ya dan membimbing. Iya, nggak ada yang membimbing untuk jadi pengusaha ataupun banyak apa ya variasi pekerjaan yang lain tuh kan banyak sebenarnya. Tapi di keluarga kita nggak ya terlalu monoton sebenarnya. Monoton ya. Mengabdi kepada negara. Iya itu ada. Ya. PNS paling dan ya. Iya itu maksudnya mengabdi PNS. Udahlah kerja aja yang mantep, udah dapat gaji udah beres. Tapi kan hidup masa nggak berwarna banget, masa gitu-gitu aja. Gitu iya itu dulu dan masa hidup terus bekerja ya, terus mati gitu loh, nggak ada apa gitu loh yang ada bermanfaat bagi orang lain. Iya, itulah harus bermanfaat gitu loh. Ada lagi kan? Pertanyaan berapa nih? 3 deh, ini yang keempat ini. Wih, baru pertanyaan keempat ya? Iya. Berapa menit Dan? Baru 13 menit udah. Baru 3 pertanyaan 13 menit. Lanjut Dan. Tadi kan penyesalan 10 tahun yang lalu ya. Iya. Sekarang itu, nih saya ingin bertanya juga ke situ. Jika bisa mengubah satu keputusan dalam hidup, apa itu? Contohnya, kenapa saya jadi desainer? Harusnya saya kan harus jadi engineer gitu. Apa tadi pertanyaan? Jika bisa mengubah satu keputusan dalam hidup, apa itu? Ya beli Bitcoin. Gitu. Sebenarnya kan beli Bitcoin kan lebih jelas ya sebenarnya. Iya sih. Investasi kan. Kita ini nggak investasi ke otak, nggak investasi saham, nggak ada kita dulu tuh. Taunya main aja kan seharusnya bisa investasi kan investasi banyak. ke PS malah ya. Iya investasi beli memori. Malah main game namatin GTA itu kan. Salah. Banyak banget. Jadi kalau bisa merubah tuh satu harus belajar bisnis, usaha. Jadi saya mau ngasih saran ke teman-teman di umur yang baru SMP lah, mungkin ada yang nonton SMP ya.
Jadi saat SMP itu sebenarnya banyak peluang dalam hidup kamu yang bisa kamu coba gitu loh. Oh, sayang sekali kan nggak Iya, coba. jadi kebanyakan kita habis waktu untuk tidak mencoba itu loh. Iya. Penakut tadi loh. Sebenarnya bukan penakut tapi ngikut-ngikutin teman. Iya, itu juga. Jadi sebenarnya kita tuh ngikut-ngikutin teman, penakut juga, nggak mau mencoba, takut gagal kan. Nah, Seharusnya di umur segitu nggak takut gagal lah gitu loh. Iya. Ngapain? Masih pemikirannya masih main terus itu susah. 2015 seharusnya bisa lebih baik gitu loh untuk ekonomi. Kita ini kan sekarang zamannya apa ya? Paceklik itu apa dan? Zaman susah dan ini sekarang ya. Zaman susah. Baru kerasa ya. Baru kerasanya baru kerasa. sekarang. Gitu loh. Harusnya bisa belajar ekonomi loh. Kalau Dadan apa dan? Apanya? Yang bisa kalau bisa merubah keputusan saat itu tuh apa dan? Harusnya bisa belajar bahasa Inggris dari kecil. Oh iya, nggak ada. Harusnya sekarang nih bisa bahasa Inggris. Kita les nggak? Enggak juga. Nggak les nih. Itulah nyesel dalam hidup. Kita nih nggak les. Iya, nggak les bahasa Inggris di sekolah, nggak terlalu belajar gitu loh ya. Sebenarnya banyak banget. Iya, salah satunya itu jelek bahasa Itu Inggris. penting itu. Pronunciation-nya buruk, itu kan ucapan itu kan. Iya, parah itu kalau Iya. linguistik itu. Minimal kita bisa bahasa asing lah satu gitu. Iya, seharusnya. Tapi kita cuma bisa bahasa Melayu bahasa asingnya. Iya, Itu aja nonton animasi Upin Ipin. Penipin. Nah, harusnya Indonesia ini nayangin yang bahasa Inggris jadi kita Iya. terbiasa ya. Bahasa Jawa juga kita kan orang Jawa tapi nggak bisa ya, kan aneh ya jadinya kan. Seharusnya bisa. Gitu. Nah, tadi kamu 10 tahun ke depan. Ini sekarang umur berapa Kak situ? 26 mungkin. 26. 25. Ini 2025. 24 apa ya? Lupa gitulah. Ini 2025. Nah, 2030 apa yang paling Kak Sito inginkan ke depannya? Dalam waktu 5 tahun ke depan ingin jadi pembisnis atau jadi apa gitu? Yang paling Kak Sito inginkan lah. Di 2030 itu 5 tahun yang akan datang ya. Iya. Kita sebenarnya nggak usah mikir terlalu panjang bahwa 2035 apa 2030 atau Indonesia emas ya. Kita sebenarnya usaha dari sekarang aja. Misalnya ini YouTube belum konsisten, Iya. konsisten aja dulu. Gimana? Setahun. Karena 5 tahun yang lalu akan terjadi di 5 tahun berikutnya. Nah, 5 tahun sekarang ini akan terjadi 5 tahun berikutnya gitu loh. Jadi siklusnya begitu-gitu Iya aja. sebenarnya Benar. kita dari 2015 nih kita nggak misalnya nggak konsisten nih nganu YouTube misalnya atau bisnis buka franchise atau apa nggak konsisten nih 2015 males-malesan. Nah kan nggak konsisten hasilnya di 2020 kan jadi gagal kan? Gagal. Karena nggak konsisten. 2020 nggak ngelakuin lagi konsisten lagi sedengat. Iya. 2025 gagal lagi. Coba di 2025 sekarang usahain konsisten tekun pelajarin Yan bener-bener apa yang harus dipelajarin ya udah jalan gitu loh gimana lagi. Nah ini pembuktian bahwa 5 tahun yang akan datang jadi apa itu lebih penting dan Itu sebenarnya yang lebih penting teman-teman. iya gitu loh. Ayo dan ayo ya. 17 menit sudah. 3 pertanyaan Panjang lagi. banget ya. Iya, 3 pertanyaan lagi, santai aja lah. Nah, kita kan punya sepupu ya, seperti Kak Ana, Mopan gitu ya. Ya. Adik-adik sepupu kita yang kecil lah, Ya yang mungkin masih sekolah SD, SMP. ya ada beberapa sepupu. Nah, Kenapa tuh? jadi Kak Sito itu apa satu hal yang ingin Kak Sito wariskan, pesan atau apa untuk generasi mendatang ya? Karena kita mengalami tadi ya yang perjalanan seharusnya bisa konsisten, bisa usaha. Kadang-kadang kan di anak umur segitu belum kepikiran. Saya tahu pikiran anak-anak tersebut di umur 17, 16 kan Ya. tahu lah. Saya pernah kita pernah ngelewatin bahwa males-malesan gitu kan karena masih ditanggung orang tua ataupun Iya. masih banyak kebutuhan yang masih bisa ditanggung orang tua. Kita kan belum berpikir tuh. Seharusnya di umur dia 16 17 itu ya tadi mencoba dan melakukan itu. Iya. Nah, jadi makanya kebanyakan saya motivasi ini harus ngelakuin ini. Jangan males-males karena kita udah ngerasain di umur segitu. Males-malesan tuh jadi kayak gini nih. Gitu loh. Baru mau usaha sekarang udah lumayan telat sebenarnya. Kalau mereka tuh sebelumnya di umur-umur SMP seharusnya itu udah bisa usaha, bangun bisnis. Paling enggak
mindsetnya kebuka dulu. Iya, benar. Nah ini saya bimbing mereka supaya mindsetnya kebuka gitu. Paling nggak tuangin pengalaman nih gini nih jadinya kalau nggak ngikutin omongan kakak nih misalnya. Gitu. Tapi ya namanya anak-anak SMP belum percaya. Belum percaya, nggak percaya. Itu masalahnya. Kalau nggak percaya ya udah alamin aja sendiri kan. Gitu. Kita malah dikatain apalah, nggak bener itu. Iya kadang-kadang. Mending main game jadi ya kan. Nah Itu di depan main Nah, contohnya di depan ya. Adik sepupu kita itu. karena mereka belum merasakan Iya. mana umur. Sayang banget. Kita udah merasakan seharusnya dari SMP udah belajar usaha, membuka mindset, paling nggak investasi otak gitu loh. Banyak ilmu pengetahuan yang harus dipelajarin. Ini telat 2020 kalau saya baru belajar itu. Gimana coba? Ini 2025. Jadi investasi otak dulu baru melakukan. Nah, mereka tuh sayang banget. Seharusnya bisa mencoba lebih dulu kan. Iya. Itu. Saya tambahin dikit dan. Jadi sukses itu kan banyak uang ya. Jadi kalian yang mungkin masih umurnya muda, kalian itu harus buka pikiran bahwa dunia itu luas. Jendela kehidupan tuh sangat indah di luar itu. Sebenarnya kita tuh kadang-kadang terpaku ataupun dipagari oleh ketakutan dan kita kan udah bilang tuh kemarin apa aja kan ketakutan, kebodohan dengan apa ya kemarin tuh lupa pokoknya itu banyak rasa takut itu loh. Nah itu jangan, kita harus berani mencoba gitu loh. Kita tuh ya kan kayak pion itu nggak bisa jalan kemana-mana kan. Jadi lurus aja ya. Lurus aja. Nah kita nggak mau jalan tetap mati, kita mantep di tempatnya tetap mati. Jadi kalau nggak maju tetap mati, milih maju lah enak. Iya, maju. Walaupun tetap mati ya. Punya kesempatan bisa berubah itu bisa jadi. Paling nggak kalau kita maju, ada kemungkinan kita bisa maju terus. Mungkin selamat, mungkin tidak. Nah. Tapi paling nggak kita sudah maju gitu loh. Sudah berani mencoba. Iya. Kalau pion itu nggak ada jalan kecuali untuk maju dan sampai ke ujung jalan, dia bisa memilih kesuksesan tersebut. Dia mau jadi apa ya? Jadi apa bisa jadi benteng, peluncur, kuda, atau menteri. Nah, jadi ada kemungkinan kalau mantep aja, tetap mati dimakan orang gitu. Walaupun ada kemungkinan bisa menyelamat, tapi kan sedikit banget gitu loh. 10% mungkin dari 100%. Jauh. Itu. Ada lagi kan? Nih, pertanyaannya mungkin sudah ada di pikir nggak situ ya? Apa satu hal yang ingin Kak Sito coba tapi belum berani? Banyak. Nah kalau sekarang ini kan umurnya udah agak bukan tua ya siapa ya? Agak telat, bukan telat juga sih. Ya udah terlalu dewasa ya. Iya. Jadi banyak ketakutan yang dimana lo umurnya segini. Sebenarnya sih nggak usah takut sih sebenarnya. Coba aja udahlah. Gimana orang hidup tuh kan usaha paling penting kan, bukan hasilnya, usaha dulu kan. Usaha dulu. Iya loh. Itu nomor sekian. Iya, karena kita kalau nggak usaha dulu nggak tahu kan hasilnya gitu loh. Jadi apa tadi pertanyaannya? Satu hal yang ingin Kak Sito tapi belum berani. Mungkin menikah belum berani. Menikah. Bukan belum berani. Mentalnya ada tapi secara ekonomi mungkin kalau makan aja pasti cukup, kebutuhan pasti cukup insya Allah, tapi mosok gitu-gitu aja kan harus lebih kan gitu loh. Kasihan di anak kita nanti. Iya itu loh, kan ada tanggungan maksudnya tuh kan. Mungkin menikah di beberapa orang kan bisa mungkin lebih maju, dia bisa partneran sama istrinya kan gitu. Mungkin kalau saya dapat partner istri menjadi partner kerja ataupun partner bisnis, ya oke aja kan? Aja kalau dia mau diajak bisnis. Iya. Ini kadang nggak mau ya. Nah itu kan? Karena mindset kita ini kan laki-laki harus menafkahi dan kerja keras, padahal kalau bisa bareng-bareng ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Kalau Dan apa Dan yang paling ditakutin? Bukan ditakutin apa ya? Belum berani. Saya belum berani untuk buka bisnis. Kenapa Dan? Yang pertama modal belum ada. Yang kedua juga
pemikirannya belum sejauh pembisnis hebat lah, tapi takutnya nanti bangkrut gitu, makanya belum berani. Itu ya, sebenarnya kita tuh banyak ketakutan yang seharusnya ya kalau terjadi misalnya gagal ya udahlah, gimana lagi kan, namanya hidup kan. Sebenarnya nggak ada misalnya kita gagal ya udahlah, kita coba lagi. Misalnya kita nggak bisa nyoba lagi ya usaha lagi, pasti bisa gitu loh. Nggak mungkin, apalagi kita di posisi kita, dan nggak mungkin dan Iya. kita pulang Kak Dadan, Iya, Dadan pulang nih masih bisa makan. masih bisa makan, paling nggak tempat tinggal nggak nyewa ataupun Iya. ya nggak terbebani oleh itu kan. Kita masih ada gitu loh kalau pulang. Keluarga Kalau gagal di tercukupi, luar. ya. Iya, kita sama aja. Jadi apa yang takutin itu bingung gitu. Mungkin ada teman-teman yang memang sekali gagal ambruk hidupnya kan, ada juga. Jadi kita nggak bisa. Kalau kita di posisi yang dimana pulang masih bisa makan dan ada rumah untuk tempat tinggal, udahlah lanjut aja gitu. Nah, mungkin lebih ketakutannya diomongin sama orang ya. Ya, dia mas orang tuh Itu yang susahnya juga anak muda ini, orang nggak gengsian. ngasih makan juga ngapain kan? Iya, anak muda ini gengsi. Iya. Jangan terlalu didengar lah. Ah udahlah, lanjut aja usaha udah beres. Nanti juga kalau sukses, Itu Iya, keponakan saya. dan mati Ya, senyum itu sendiri. keluarga Iya, saya. udahlah. Muji-muji, Iya. ngutang duit. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ayo Dan, apalagi Dan? Terakhir Panjang ini. banget ini, udah 20 menit kali ini. Iya, terakhir ini ya. Nah, 25 20 menit. menit. Ini kita ngomongin dunia ini ya. Wes, dunia. Jika Kak Sito memberi satu hadiah kepada dunia, itu apa? Hadiah pada dunia. Iya, Dunia bumi atau dunia? dunia. Contoh kan Graham Bell menemukan HP, sekarang diinovasi menjadi sampai sebagus ini. Gitu. Nah, kalau Kak Sito bikin penemuan apa? Sebenarnya bukan yang nemuin HP itu, bukan dia sebenarnya. Prototipe komputer itu ini Alan Turing. Alan Turing. Alan Turing itu dia mecahin kode enigma. Jadi komputernya tuh itulah awal mula di mana teknologi ada gitu loh, gampangnya tuh. Itu komputer tuh adanya gara-gara dia tuh mau mecahin kode enigmanya Jerman. Nah, gitu. ini teman-teman Alan yang belum Turing. tahu. Iya, Alan Turing gitu. Alan Turing. Jadi Jerman itu ada kodenya, kode enigma namanya. Itu paling sulit untuk dipercaya, makanya kapalnya Jerman itu 1 banding mungkin 20 kapal yang lain. Jadi dia kapal satu itu bisa ngancurin 20 kapal musuh. Jadi aneh kan? Gara-gara kode enigma itu. Nah, Alan Turing itu disuruh buat mecahin kode enigma itu. Nah, di situ gimana mecahin? Kalau pakai otak kan susah banget kan? Iya, iya. Pakai kode-kode itu kan mecahinnya. Dia nyiptain komputer itu. Nah, disitulah awal mula komputer. Nah, ada pertanyaan dikit Dan. Jadi komputer itu kan kayak otak manusia. Ya, Jadi otak manusia yang ya sekarang ini gambaran komputer yang ngikutin otak manusia, atau otak manusia yang kita nih tahu sekarang gara-gara komputer. Yang mana Dan? yang mana jadi teman-teman? Jadi otak manusia yang tahu sekarang. Ya, kita kan nggak tahu nih otak Ya. manusia itu kerjanya gimana. Nah, sekalian jelasin aja lah. Jadi otak manusia itu awal mula kan kita nggak tahu cara kerjanya itu gimana. Iya. Gara-gara ada komputer itu, ternyata otak manusia tuh kayak gitu kerjanya tuh. Ada prosesor, ada RAM kalau kita, ada memori. Nah, itu gara-gara komputer itu. Jadi bukan komputer itu niru otak manusia, tapi ternyata kita dapat gambaran komputer itu. Oh, ternyata otak manusia itu kayak komputer Seperti berjalan ini. itu. Iya, prosesornya. Itu. Makanya laptop itu pasti ada RAM gitu. Iya, kan. prosesor, Prosesor, memori. memori. Ya banyak lah itu. Itu Dan sebenarnya. Baru tahu ini guys. Iya itu. Ternyata seperti itu. Iya, jadi ya kalau HP ya kan itu makanya nggak salah, tapi kenapa Apple itu logonya Apple itu kan banyak gara-gara katanya sih Alan Turing itu karena makan apel kan gitu loh. Jadi inspirasinya dari situ. Tapi ya udah, masalah beda itu. Lanjut Dan, supaya nggak Udah, panjang. habis nih. Apa? Habis. Habis? Iya. Aduh, Setengah jam kita enggak. setengah jam, 30 menit ngomong gini aja gitu. Gini aja ya. Nanti tapi kedepannya
mungkin banyak ngobrol dengan AI kita seharusnya dan ya. Iya, karena AI lebih tahu ya, karena Iya. dia menyimpan apa seluruh data. Data di seluruh dunia. Kalau kita nanya AI itu bisa jawab dia ya. Jawab. Soal data-data ya, bukan konsep. Kalau konsep tuh kemarin manusia, makanya nonton yang kemarin. Iya, episode kemarin. Iya. Jangan nonton dari sekarang, harus dari yang awal. Iya. Yo, udah. Udah. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ilmu kami. Dan jangan lupa ditonton Iya. setiap hari. Apa? Godak TV. Godak TV. Jangan lupa subscribe, like and share. Hidupkan juga loncengnya. Ya. Jadi setiap kami post muncul ada ya. Iya tuh. Karena kita nontonnya dikit banget dan ya ada 8, kadang-kadang 11, kadang-kadang Merintis, 21. Ya nggak tahu ya, paling nggak dokumen dan kita pernah ngomong kayak gitu Iya. loh. Gitu ya. Nggak tahu kita terkenal atau enggak, pokoknya kita pernah ada dokumen, oh kita pernah bicara soal itu. Kan usaha dulu paling penting. Iya, iya. Nanti nah ini Daniel kita pernah bicara malam-malam. Jadi kalau hidup itu untuk teman-teman nih. Jadi kalau hidup itu nanti kalau kita mati nih, terus Tuhan nanya nih, kalau kita nggak usaha di dunia nih, nanya Tuhan nih, kamu nih udah saya kasih otak pinter, cerdas, kemampuan ada, tapi nggak mau usaha, nggak berani. Kamu nih kenapa? Kita nggak bisa jawab karena kita nggak usaha kan. Iya, benar-benar. Kalau kita udah usaha, paling nggak kita bisa jawab, saya udah usaha Tuhan. Karena ya ginilah hasilnya, paling nggak kan? Iya, benar. Ya gitulah. Karena kalau kita nggak bisa jawab, sayang banget kan kita udah dikasih kan gitu. Istilahnya sempurna lah kita nih ya. Iya gitu loh. Tapi nggak Iya. bisa manfaatkannya. Iya, jadi kalau saya investor nih, usaha di sebuah perusahaan sudah kasih duit yang banyak nih, uang yang banyak, tapi perusahaannya masih bangkrut. Berarti kan sistemnya yang nggak benar. Iya. Nah saya marahin lah Dan. Marahin lah. Iyalah, kita sudah investasi banyak-banyak. Nah itu sih, Tuhan tuh sudah investasi banyak-banyak ke kita, tapi kita No. nggak usaha. Ah itu loh, makanya kita usaha. Adalah. Ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teka-teki di kepala manusia semakin bermunculan dan pertanyaan-pertanyaan semakin menghantui. Jika part itu semua memang sangat kompleks dan rumit. Saya ingatkan kembali, di konten yang saya jabarkan ini, menuntut Anda lebih kritis dan bisa mencari kebenaran yang lebih benar. Karena konten ini hanya bertujuan untuk merangsang Anda untuk berpikir dan memperbanyak referensi, bukan untuk mencari kebenaran mutlak. Saya juga sadar bahwa masih banyak kekurangan dan adanya kesalahan dalam analisis atau menjabarkan sesuatu. Pada hakikatnya, manusia hanya bisa mencari dan terus mencari, walau di ujung pencarian tetap ketidaktahuan. Tetapi itu sudah sewajarnya manusia melakukan itu.